Najilin mengatakan perubahan-perubahan sosial sebagai suatu variasi dari cara-cara hidup yang telah diterima baik karena perubahan-perubahan kondisi geografis, kebudayaan material, komposisi penduduk, ideologi, maupun karena adanya difusi ataupun penemuan-penemuan baru dalam masyarakat. Secara singkat, Samuel Koenig mengatakan bahwa perubahan sosial menunjuk pada modifikasi-modifikasi yang terjadi dalam pola-pola kehidupan manusia yang terjadi karena sebab-sebab intern maupun sebab-sebab ekstern. Sementara, Selo Somarjan mengatakan bahwa perubahan-perubahan pada lembaga-lembaga kemasyarakatan di dalam suatu masyarakat yang mempengaruhi sistem sosialnya termasuk di dalamnya nilai-nilai, sikap, dan pola perilaku di antara kelompok-kelompok dalam masyarakat. Tekanan pada definisi tersebut terletak pada lembaga-lembaga kemasyarakatan sebagai himpunan pokok pada manusia, yang kemudian mempengaruhi segi-segi struktur masyarakat lainnya. Pitirim berpendapat bahwa segenap usaha untuk mengemukakan adanya suatu kecenderungan yang tertentu dan tetap dalam perubahan sosial tidak akan berhasil baik. Dia meragukan kebenaran akan adanya lingkaran-lingkaran perubahan sosial tersebut. Akan tetapi, perubahan-perubahan tetap ada dan yang paling penting adalah lingkaran terjadinya gejala-gejala sosial di mana harus dipelajari karena dengan jalan tersebut barulah akan dapat diperoleh suatu generalisasi. Terdapat 3 bentuk dari perubahan sosial dan kebudayaan, yaitu yang pertama perubahan lambat dan perubahan cepat, lalu yang kedua perubahan kecil dan perubahan besar, dan yang terakhir internet change or planet change and united change or unplanned change. Maksud dari perubahan lambat dan perubahan cepat yaitu perubahan-perubahan yang memerlukan waktu lama dan rentetan-rentetan perubahan kecil yang saling mengikuti dengan lambat dinamakan evolusi. Nah, pada evolusi perubahan terjadi dengan sendirinya tanpa rencana atau kehendak tertentu. Perubahan tersebut terjadi karena usaha-usaha masyarakat untuk menyesuaikan diri dengan keperluan-keperluan, keadaan-keadaan dan kondisi-kondisi baru yang timbul sejalan dengan pertumbuhan masyarakat. Rentetan perubahan-perubahan tersebut tidak perlu sejalan dengan rentetan peristiwa di dalam sejarah masyarakat yang bersangkutan. Lalu selanjutnya yaitu perubahan-perubahan kecil yang dimana merupakan perubahan-perubahan yang terjadi pada unsur-unsur struktur sosial yang tidak membawa pengaruh langsung atau berarti bagi masyarakat. Lalu yang terakhir yaitu perubahan yang dikehendaki atau direncanakan merupakan perubahan yang diperkirakan atau yang telah direncanakan terlebih dahulu oleh pihak-pihak yang hendak mengadakan perubahan di dalam masyarakat. Pihak-pihak yang menghendaki perubahan dinamakan agent of change, yaitu seseorang atau sekelompok orang yang mendapatkan kepercayaan masyarakat sebagai pemimpin satu atau lebih lembaga-lembaga masyarakat. Faktor yang menyebabkan perubahan sosial dan budaya yaitu bertambah atau berkurangnya penduduk, adanya penemuan-penemuan baru, dan adanya pertentangan dari masyarakat, lalu terjadinya pemberontakan atau revolusi. Faktor yang mendorong perubahan sosial di budaya yaitu adanya kontak dengan kebudayaan lain, lalu sistem pendidikan formal yang maju, sikap menghargai hasil karya seseorang, toleransi, sistem terbuka lapisan pada masyarakat, lalu dengan penduduk yang heterogen. Sementara, faktor yang menghambat perubahan sosial di budaya yaitu kurangnya hubungan dengan masyarakat lain, perkembangan ilmu pengetahuan yang terlambat, sikap masyarakat yang sangat tradisional, lalu adat atau kebiasaan juga merupakan faktor penghambat perubahan sosial. Di mana hambatan-hambatan yang bersifat ideologis juga membawa hambatan pada perubahan sosial.